Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, ananda sekalian. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali karena pada kesempatan kali ini Ibu dapat berjumpa dengan kalian yang tentunya kita akan sama-sama melakukan satu kegiatan yang amat bermanfaat. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fitria Nabila, panggil saja Ibu Fitria. Ananda, Ibu berasal dari kota Bekasi yang kebetulan Ibu adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Ya. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Ananda sekalian tahu nggak informasi itu apa? Ya. Informasi adalah sebuah pesan atau kabar yang sedang terjadi dimuat di media massa, alat elektronik yang sedang terjadi, atau dapat kita sampaikan atau kita dapatkan secara langsung. Itu namanya informasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan banyak informasi untuk pengetahuan. Maka dari itu, kita tidak bisa terlepas dari informasi dan jangan bosan mencari informasi yang bermanfaat. Oke? Oke, sebelumnya Ibu memiliki ilustrasi tentang seseorang yang mengalami ketakutan tentang dunia kerja. Kita sebut saja namanya Dimas. Nah, Dimas ini adalah seorang siswa yang mengalami ketakutan dalam dunia kerja. Jadi ia memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap masa depannya. Nah, ia takut gagal dalam dunia kerja. Lalu pada suatu hari ia bertemu dengan pengusaha sukses dan ia bertanya, "Pak, apa sih rahasianya menjadi pengusaha sukses?" gitu. Lalu bapak itu berkata bahwa uh, asah soft skill kamu dan nikmatilah prosesnya, kata bapaknya itu. Jadi yang kita highlight di sini adalah asah soft skill. Nah, apa sih manfaat dari mengasah soft skill? Ya, soft skill merupakan keterampilan di luar teknis dan akademis yang lebih mengutamakan keterampilan intra dan interpersonal. Ini sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Ya, sebelum kegiatan ini berlanjut, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang mewujudkan asas ya Ananda sekalian. Yang pertama, Ibu berharap kalian dapat berperan aktif pada kegiatan kali ini. Selanjutnya, apabila ada yang ingin Ananda tanyakan, silahkan bertanya dengan tunjuk tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama Ananda. Oke. Selanjutnya, apabila ada hal yang lucu, maka Ibu harap kalian tertawa sewajarnya aja ya. Jangan sampai apabila misalkan itu hal yang lucu banget, Ananda sampai getok-getok meja, itu jangan sampai ya. Lalu apabila ada hal yang privasi yang kita bahas di kegiatan kali ini, Ibu harap Ananda sekalian jangan ceritakan lagi ke orang lain ya di luar kegiatan ini. Jadi cukup disimpan saja dan kita aja yang tahu, oke? Okay? Oke, kalau begitu sebelum kegiatan ini berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada hari ini sebelum kita membahas lebih dalam tentang soft skill, kita cari tahu dulu nih pengertian dunia kerja. Ya, dunia kerja itu apa sih? Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun di organisasi. Ya, jadi aspek-aspek apa aja sih yang perlu disiapkan untuk memasuki dunia kerja? Yang pertama ada kepercayaan diri, yang kedua ada komitmen, yang ketiga ada inisiatif atau kreatif,
Yang keempat ada ketekunan dalam bekerja. Yang kelima ada kecakapan kerja. Yang keenam kedisiplinan. Yang ketujuh motivasi berprestasi. Yang kedelapan kemampuan bekerja sama. Yang kesembilan bertanggung jawab. Yang kesepuluh kemampuan berkomunikasi. Jadi itu adalah aspek-aspek yang perlu disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Nah, gimana sih cara mendapatkan pekerjaan? Ya, yang pertama itu kita harus mengetahui kelebihan yang kita miliki. Apa sih yang kita miliki gitu? Kelebihan apa yang kita punya gitu ya. Yang kedua itu iklankan diri kita dengan baik. Jadi misalkan kita menceritakan, memberitahukan kepada perusahaan itu atau tempat kerja itu tentang diri kita yang baik gitu. Misalkan kemampuan kita apa, kelebihan kita apa gitu. Yang berikutnya, gunakan teman-teman. Selanjutnya, cari tahu perusahaan yang Anda kirimi lamaran pekerjaan. Oke. Selanjutnya, cara-cara perusahaan merekrut karyawan. Jadi ada beberapa cara dari perusahaan itu cara dia merekrut karyawan. Yang pertama, menentukan kualifikasi calon karyawan yang sesuai standar perusahaan. Jadi kayak seorang pelamar kerja itu bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan itu sebuah perusahaan itu memiliki standar kualifikasi calon karyawannya. Jadi nggak sembarangan ia menerima karyawan tersebut gitu. Terus yang kedua, mempublikasikan lowongan. Jadi cara perusahaan merekrut karyawan itu adalah mempublikasikan lowongan. Dia akan mengumumkan bahwa di perusahaannya itu sedang membutuhkan karyawan. Dia akan memberitahukan tentang lowongan pekerjaan kepada publik gitu. Terus selanjutnya, kompetensi atau soft skill yang merupakan persyaratan standar yang pantas dimiliki agar sukses di dunia kerja. Itu seperti misalkan keterampilan komunikasi. Nah, soft skill tentang keterampilan komunikasi ini itu sangat digunakan, sangat bermanfaat, sangat dipakai di dalam dunia kerja. Yang kedua itu ada kepemimpinan atau leadership. Nah, jiwa kepemimpinan ini juga sangat berguna di dalam dunia kerja. Jadi alangkah bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita mengasah soft skill kita seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, terus selanjutnya kemampuan bekerja dalam tim. Ini juga menjadi penilaian lebih di dalam persyaratan standar yang pantas agar sukses di dunia kerja. Selanjutnya ada kemampuan memecahkan masalah atau problem solving gitu ya. Terus ada teknik berpikir kreatif dan inovatif, dan ada sikap mental positif dan keterampilan mengelola waktu. Jadi gimana caranya kita memanajemen waktu, memanajemen diri kita, memiliki leadership, jiwa leadership itu sangat menjadi nilai plus di dalam dunia kerja. Jadi gimana sih tata caranya atau gimana sih caranya kita mengasah soft skill kita? Yang pertama, kita bisa mengikuti organisasi di sekolah ya. Organisasi itu bisa kita dapatkan nilai-nilai yang kita nggak dapatkan di bangku sekolah gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan di organisasi belum tentu kita dapatkan di bangku sekolah gitu sayang gitu. Terus selanjutnya selain kita ikut organisasi tuh apalagi sih gitu yang bisa meningkatkan atau mengasah soft skill kita, seperti misalkan banyak komunikasi terhadap orang yang sudah ahli gitu. Jadi kita bisa tahu batas kemampuan komunikasi kita itu sampai mana dengan cara kita perbanyak kontak dengan orang yang sudah public speakingnya lebih jago gitu. Gitu salah satunya ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya, apabila salah satu aspek
kita bisa sukses dalam dunia kerja itu adalah kita dengan cara mengasah atau meningkatkan soft skill kita gitu. Jadi untuk Ananda sekalian, Ibu harap Ananda sekalian semangat dalam mengasah soft skillnya. eh, Lakukanlah selagi itu baik gitu. Apapun lakukan. Jangan ada rasa takut dan lain sebagainya ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Oh iya, Ibu ingin menyampaikan lagi. Ibu harap apabila di pertemuan kita, di kegiatan kita pada hari ini ada hal privasi, misalkan tadi Ananda Suci menceritakan tentang pengalamannya atau ada hal-hal yang terkait dengan pengalaman pribadi, mohon di keep aja gitu. Jangan sampai Ananda sekalian ceritakan lagi ke orang lain. Oke? Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Semoga dengan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.